Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya, saudaraku. Saya ingin menanggapi pertanyaan dari kolom komentar ya. Eh, izin bos, tanya katanya, kenapa Muslim selalu bahasa Arab? Apa cuma bahasa Arab yang tahu Tuhan Islam? Nanya ya bos. Maaf saudaraku ya. eh Kenapa Muslim selalu bahasa Arab? Yang bahasa Arab itu, saudaraku, bahasa Al-Quran. Bahasa Nabi Muhammad diutus waktu itu di Arab, ya, di Mekah, Madinah. Orang Quraisy semuanya menggunakan bahasa Arab. Dan setiap nabi yang Allah utus itu dari kalangan umat sendiri. Misalnya Nabi Ibrahim alaihissalam diutus, ya, di mana kelahiran Nabi Ibrahim alaihissalam? Bahasa apa mereka? Nabi Musa alaihissalam di mana? Di Israel misalnya. Tentu bahasa yang ada di Israel. Nabi Isa alaihissalam untuk kalangan Bani Israel tentu bahasa yang ada di sana. Nah, sebagaimana Allah SWT juga berfirman, ya, tidak mungkin yang kita sampaikan ini firman Allah Subhanahu Wa Taala semuanya memakai bahasa Arab. Itu kalau Tuhan Islam, Tuhan kita tuh sama, saudaraku. Cuman agama ini yang berbeda, ya. Kita memberi masukan. Agama di sisi Allah itu hanya Islam. Inad dina indallahil Islam. Nah, dalam ayat lain juga Allah SWT berfirman, huwallazi arsala rasulahu bil huda wadinil haqqi liyuzhiruhu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Dialah Allah. Siapa itu Allah? Tuhan alam semesta. Tuhan semua manusia. Mengutus nabinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan petunjuk Al-Quran yang dibawanya, yang diturunkan dari Allah, dan agama yang benar yang diunggulkan terhadap semua agama, sekalipun orang musyrik tidak menyukainya. Ini di ayat Al-Quran. Semua yang saya sampaikan ini ayat Al-Quran, bukan karangan saya sendiri, ya, bukan saya yang berbahasa Arab, tetapi ayatnya yang saya baca berbahasa Arab, bahasa Al-Quran, ya, seperti apa yang ada di dalam Al-Quran, gitu. Agama Islam ini yang berbahasa Arab ini memberi petunjuk, kabar gembira dan peringatan, petunjuk dalam segala hal yang membedakan yang baik dan yang buruk, yang halal yang haram, yang pantas dan tidak pantas, yang berdosa atau tidak berdosa. Memberi peringatan bagi yang melanggar aturan Allah. Memberi kabar gembira bagi yang beriman, takwa, dan mengerjakan amal soleh. Jadi itu pada intinya dua, ya, kabar gembira dan peringatan. Kabar gembira bagi yang mengimani, takwa, dan mengerjakan amal soleh. Kabar peringatan bagi orang yang mengingkari. Nah, kenapa Al-Quran atau Allah ini atau agama Islam ini menyinggung agama lain? Karena tujuannya untuk meluruskan bagi yang mau menerima.
Sebagai salah satu contoh, Allah SWT mengingatkan, wa may yabtaghi ghairu islami dinan fala yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khosirin. Barang siapa mencari agama selain Islam, maka dia tidak diterima oleh Allah dan di akhirat menjadi orang yang rugi. Nah, ini peringatan ini. Artinya apa? Wajib hukumnya masuk Islam. Karena agama yang benar tadi adalah Islam. Petunjuk yang benar adalah Al-Quran. Nabi yang diutus adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana ini dijelaskan di dalam surat As-Sab ayat 9 yang saya bacakan tadi. Nah, apa ancamannya kalau tidak masuk Islam? Banyak sekali ayat-ayat yang mengatakan itu, bahwa mereka akan menjadi umpan neraka, akan masuk ke dalamnya beserta apa yang mereka sembah. Misalnya, innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hasubu jahannam antum laha waridun. Nah, semuanya bahasa Arab. Ini Al-Anbiya ayat 98. Sesungguhnya kamu, kata Allah, ini bukan saya yang ini ya, maaf ya, saya yang menyampaikan. Ya, karena ini perintah Allah agar menyampaikan. Ya. Kamu dan apa yang kamu sembah selama ini akan menjadi umpan neraka. Kalian semua akan masuk ke dalamnya. Ini ancaman dari Allah SWT. Tinggal kita mau mengikuti atau tidak, mau beriman atau tidak, mau meluk Islam atau tidak, itu tinggal terserah masing-masing. Kita juga, Allah sudah juga mengingatkan bahwa manusia adalah diciptakan dalam keadaan yang paling sempurna dibandingkan makhluk lain. Fisik, akal, pikiran, sifat. Akan tetapi kata Allah, semuanya akan kami kembalikan ke tempat yang paling hina, neraka jahanam, kecuali orang yang beriman, bertakwa dan mengerjakan amal soleh. Ya. Di dalam surat At-Tin itu ayat 4, 5 dan 6. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim summa rudatnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa amilus solihati. Nah, gitu diteruskan, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh. Kenapa menggunakan bahasa Arab? Karena Nabi yang diutus itu orang Arab. Nah, di dalam ayat lain sebagai petunjuk ini kan, ya bani adama imma ya'tiyannakum rusulum minkum yakusuna alaihim ayati pamanit taqwa wa aslaha fala khaufun alaihim walahum yazanun. Wahai anak cucu Adam, apabila datang rasulku yang aku utus membacakan ayat-ayatku, menyeru untuk menyembah aku dari kalangan kamu sendiri, menggunakan bahasa kamu sendiri, manakala kamu beriman, bertakwa dan melakukan perbaikan, maka kalian akan menjadi orang yang beruntung, kata Allah Subhanahu wa taala. Beruntung bagaimana? Tidak perlu takut terhadap azab ancaman Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu takut terhadap dunia. Tidak perlu takut terhadap neraka. Akan tetapi kata Allah, manakala mereka mengingkari, kufur dan sombong, menentang Allah, menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wallazina kazzabu bi ayatina wastakbaru anha ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Mereka semua akan dimasukkan ke dalam neraka dan kekal di dalamnya. Ini tidak main-main ya. Mana ada kitab suci yang agama ada di dunia ini yang memberi ancaman, petunjuk, kabar gembira, ini ada enggak? Yang merinci semua peraturan kehidupan, enggak ada. Ya, di agama, di Al-Quran lengkap. Aturan-aturan kehidupan, bagaimana dengan pencipta,